Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di FMI Channel. Apa kabar sobat, keluarga semuanya? Mudah-mudahan sehat dan sukses selalu. Masih bersama saya Fajar, konten kreator bersertifikasi BNSP. Dan kali ini saya berada di proyek Simpang Tidak Sebidang, Marta Dinata, Tol Serpong Cinere. Dan alhamdulillah ya, meskipun tadi kehujanan sebentar dan langsung berhenti, langsung saya naikkan drone. Mudah-mudahan masih sempat untuk berkeliling dulu sebelum kelihatannya memang awannya masih gelap ya. Mungkin hujan lagi seperti sudah beberapa hari terakhir nih, 2-3 hari terakhir hujannya seperti ini. Mudah-mudahan para pemirsa juga semua dimanapun berada sehat selalu. Dan tetap jangan lupa makannya, istirahatnya agar tetap kondisi yang iklim seperti ini tetap prima gitu ya. Baik pemirsa, sebelum kita lanjut, ini ada tulisan yang bagus juga. Manusia boleh berencana, tapi saldo juga yang menentukan ya. Ya, terlepas dari iklannya, kalimatnya bagus juga ya ternyata ya. Kita pengen ngeliput IKN, ngeliput kemana, tapi saldo juga yang menentukan. Tapi kalau buat kita, kalau kata Allah kun fayakun ya, jadilah maka jadilah. Siapa tahu tiba-tiba kita bisa berangkat ke IKN, bisa berangkat kemana, ke Semarang, Demak, atau kemanapun berada. Siapa tahu bisa meliput ya, Cimanggis, Cibitung, atau mungkin Serpong, Balaraja. Kalau memang sudah waktunya maka jadilah gitu ya. Baik pemirsa, kita lanjut dulu untuk membahas bagaimana perkembangan di Simpang Tidak Sebidang Marta Dinata. Saat ini sudah pemasangan apa ini sebutannya kalau tidak salah, tiang gawang ya. Ini saya sengaja kenapa masih memutar di daerah sini. Ini kalau nggak salah ini sudah pemasangan tiang gawang pemirsa, yang nantinya akan dipasang untuk rambu petunjuk ya, petunjuk rambu, kira-kira misalkan lurus kemana, belok kiri kemana gitu ya. Dan sepertinya memang kita tinggal menunggu waktu untuk STS ini dibukanya kapan gitu ya, karena ini sepertinya saat ini juga sedang proses finishing ya untuk di STS nya. Dan seperti apa lengkapnya kita langsung saja. Nah, di bawah sini juga di tempat dekat saya mengambil drone, kita saksikan ini ada petunjuk juga yang masih ditutup, yang tanda merah begitu ya. Oke, kita lanjut dulu nih pemirsa. Seperti biasa kita ke arah dulu gerbang tol Pamulang untuk melihat langsung seperti apa kondisi terkini dari pekerjaan yang ada di area ini. Ini sepertinya pekerjaan kemiringan tanahnya ini sudah selesai pemirsa ya. Sedang ditanami rumput. Lalu kita saksikan ini dengan kondisi pemasangan guardrail sekarang ya, pemasangan guardrail. Oke, kita saksikan nih guardrailnya seperti ini ya. Oh, jangan-jangan nantinya memang di daerah area ini akses masuknya memang seperti ini pemirsa ya. Jadi kan memang cuman ada dari arah Gaplek saja nantinya yang menggunakan akses masuk untuk menuju ke gerbang tol Pamulang. Dan ini sudah lebar sekali seperti yang bisa disaksikan. Ini bisa masuk mungkin 2 lajur ya. Kalau kita saksikan seperti ini bisa masuk 2 lajur. Jadi kalau kita balik lagi ke arah sini, ini sepertinya nanti memang akses masuknya yang tadi di sini, ini area ini mungkin hanya untuk ke kantor kayaknya. Nah, sedangkan untuk masuk ke tol nanti semua masuk ke titik ini, karena guardrailnya udah dipasang di sini pemirsa tuh. Ini guardrailnya sudah terpasang di sini, jadi sepertinya akses masuknya seperti yang sedang kita saksikan di sini. Nah, nantinya yang dari arah Ciputat ya, ini kan akses di sini nanti akan ditutup, dan yang Ciputat nanti akan masuk dari overpass ya, STS Marta Dinata. Oke, kita lanjut dulu pemirsa, sudah mulai ada turun-turun gerimis lagi. Mudah-mudahan masih sempat lah untuk berkeliling dulu. Nah, ini seperti ini pemirsa kondisi terkini di akses masuk gerbang tol Pamulang. Nah, ini sudah terlihat bagaimana kondisi di bagian sini sudah dilakukan pembetonan kembali. Pada video yang lalu kan masih ada perbedaan ketinggian pemirsa ya. Nah, ini sedangkan di bagian ini yang sudah selesai pembetonannya atau perkerasan dari betonnya, sudah bisa digunakan oleh para pengguna jalan, sehingga di sini tidak terjadi antrian yang cukup panjang seperti yang lalu. Di sini sudah lancar jaya pemirsa. Apalagi nanti kalau ini sudah bisa dipakai, saya yakin ini pasti akan tambah lancar jaya lagi. Dan di sini sudah ada rambu-rambu juga pemirsa, seperti yang dilihat ya, bahwa ada
Artinya di sini ada juga akses yang sama-sama masuk menuju lurus dari arah kiri. Jadi ini adalah peringatan untuk pengguna jalan yang dari arah Ciputat atau dari arah STS yang ingin masuk ke gerbang tol Pamulang bahwa ada kendaraan dari arah kiri Anda nantinya, ya. Dan untuk pemirsa semua yang masih bertanya kepada saya, Bang, apakah tarif tol Serpong Cinere seksi 2 sudah keluar ataupun juga penyesuaian di tarif tol Serpong Cinere seksi 1? Maka saya juga tidak akan bosan untuk menjawabnya untuk pemirsa semua bahwa sampai di hari ini, hari apa ya? Saya juga belum sampaikan tadi ya, penerbangannya ini dilakukan di hari apa? Ini adalah hari Senin 29 Januari 2024 ya. Dan ini mendekati jam 9 pagi pemirsa. Dan sampai di hari ini belum ada sosialisasi. Jadi saya juga kemarin kebetulan di hari Minggunya saya baru saja melintas di gerbang tol Pamulang ini dan masih Rp0 pemirsa. Dari Lima Utama saya keluar membayar 15.000 di Lima Utama dan masuk ke gerbang tol keluar di gerbang tol Pamulang ini masih Rp0. Jadi masih belum bertarif atau tanpa tarif ya pemirsa. Jadi kita bisa pilih mau keluar di Limo atau mau keluar di Pamulang untuk saat ini. Jadi keluar di Limo sama keluar di Pamulang tuh sama aja. Nah, tapi nanti kalau sudah bertarif tentunya keluar di Limo sama keluar di Pamulang pasti berbeda. Kondisi situasi di pagi yang hujan ini pemirsa, kita saksikan kendaraan ini benar-benar ramai sekali, tapi lancar jaya pemirsa. Jadi sudah digunakan oleh para pengguna jalan ya. Dan ini JOR 2 harus siap-siap kalau pada bulan Agustus ini 2024 ya, berdasarkan rencana dari pengerjaan elevated. Kalau jadi di JOR elevated, maka yang kita saksikan hari ini kemungkinan akan bertambah karena JOR satunya kemungkinan akan bertambah macet karena pembangunan ya. Kalau berkaca dari pembangunan dari MBZ atau tol elevatednya MBZ ya, itu berkaca dari sana kan Japeknya macet sekali ya. Tapi kita nggak tahu nih nanti di JOR satunya itu pembangunannya seperti apa. Tapi berkaca dari sana kemungkinan besar akan ada dampak ya gitu. Berarti JOR 2 juga harus siap-siap nih semuanya nih. Semua ruas harus siap-siap dan kita saksikan apakah JOR 2 ini juga ada kabar-kabar apa lagi gitu ya. Karena kan rencananya di tahun lalu sudah ada pembicaraan bahwa dari Cijago sampai bandara ya, Cijago sampai bandara itu akan direncanakan dibuat sistem terbuka. Jadi sekarang kalau yang masih 15.000 untuk dari Limo ke Kukusan atau ke Margonda atau ke Desari masih harus bersyukur karena kalau udah jadi maka tarifnya akan untuk jarak dekat akan jadi lebih mahal tentunya. Tapi untuk jarak jauh yang misalkan sekarang itu bisa 70.000 atau 80.000-an ke bandara yang jauh mungkin jadi lebih murah karena begitulah sistem terbuka ya. Tapi ya kita belum tahu lah. Jadi tidak perlu terlalu risau. Kita tunggu aja. Ya mudah-mudahan sih saya berharap sih nggak perlu. Kalau buat saya juga ya cukuplah dengan kondisi seperti ini karena memang nggak terlalu sering juga ke bandara. Dan mudah-mudahan jadinya kalau yang mau ke bandara bisa pakai Damri gitu kan, karena sekarang juga udah pakai Damri udah cepet gitu kan, udah pakai JOR 2 udah jadi lebih cepet. Kita lanjut pemirsa ya. Itu beberapa adalah kondisi-kondisi yang sudah pernah tersampaikan juga di video-video sebelumnya. Dan di sini sudah ada rambu untuk bagaimana masuk nanti. Akses masuk di sini sudah mulai kelihatan yang tanda biru ya pemirsa. Rambu-rambu biru adalah akses masuk, di mana yang menuju ke overpass ya. Overpassnya STS ini kita saksikan di sini ada tanda biru pertama dan di sini juga ada ke kiri dan ke kanan. Nah, di sini juga udah ada tiang gawangnya pemirsa. Nanti di situ ada petunjuk. Jadi kalau mau ke arah Gaplek ya, nantinya bisa menggunakan jalur yang overpass ke arah atas. Sedangkan yang mau ke arah Ciputat, yang mau ke arah Lebak Bulus ya, maka bisa menggunakan jalur sisi kiri yang saat ini sedang digunakan oleh para pengguna jalan. Oke. Nantinya tentunya tidak perlu lagi ada yang belok kanan di bawah sana untuk yang ke Gaplek karena pastinya di sana ada median nanti yang dibangun sehingga pengguna jalan tidak bisa belok kanan lagi ya. Lampu merah juga nanti akan dicabut. Makanya semua akan menggunakan overpass. Jadi mungkin dalam waktu dekat kita saksikan di sini semua rambu-rambu juga
telah terpasang dan tinggal beberapa titik lagi yang saat ini sedang ada pekerjaan-pekerjaan yang kelihatannya sudah memasuki ke rigid dan tinggal menunggu perkerasan nih. Kalau perkerasan biasanya kan tinggal sekitar 5 sampai 10 harian. Kalau ini semua sudah keras, maka mungkin sekitar 5-10 hari ke depan. Kita coba nantikan aja ya, mungkin di 5 hari 10 hari ke depan apakah sudah ada tanda-tanda akan difungsionalkan untuk STS ini atau belum ya. Nanti kita pantau terus pemirsa. Sebelum kita lihat bagaimana perkembangan di STS, kita lihat dulu ya perkembangan di pekerjaan pelebaran jalan yang ada di RE Marta Dinata yang masuk dalam proyek STS Marta Dinata yang dalam proyek tol Serpong Cinere ini pemirsa. Kita saksikan ini pemagaran, proses pemagaran ya di sisi jalan warga. Sedangkan kalau dari jalan nasionalnya itu dibuatkan guardrail pemirsa. Ya, nah kita saksikan nih di bagian jalan nasionalnya itu dibuat dengan guardrail, sedangkan di jalan warganya dengan pagar. Ini kita saksikan, ini sedang dalam proses terus pekerjaannya. Ya, baik itu tanda-tanda juga kita saksikan ini pintu tol atau tanda jalan tol ya, ruas jalan tol. Dan di sini juga sudah dipasangi pagar-pagar juga pemirsa. Wah, mantap sekali ya. Ini terus ke sini nanti ya. Nah, di sini jalan ini pelebaran jalannya sudah mulai sebagian bisa digunakan pemirsa. Mantap ya. Tinggal beberapa titik yang juga ada lubang-lubang di sekitar area di sini kalau tidak salah nih. Nah, ini sini ada lubang-lubang. Nah, di depan apa ini namanya? Telkomsel kali ya. Iya, Grapari ya. Nah, ini ada lubang tuh. Ya, mudah-mudahan nanti juga bisa diperbaiki. Sambil bergantian mungkin ya pekerjaan-pekerjaan ini selesai mana baru nanti diperbaiki di sana. Nah, seperti itulah pemirsa, kita coba lanjut ya untuk melihat kira-kira ada pekerjaan apa lagi di STS Marta Dinata ini. Nah, ini pekerjaan pelebarannya makin kelihatan pemirsa ya kalau dari video ini. Saya akan secara perlahan majunya untuk bisa melihat bagaimana perubahan pelebaran jalan di area sisi kiri ini sudah mulai terlihat dengan sangat-sangat jelas pemirsa. Ya. Bahwa pekerjaan penggalian terus juga pemasangan unit untuk saluran air lalu ada pengecoran di bagian ini itu sudah sangat terlihat jelas pemirsa di bagian ini. Wah, bagus sekali ya. Dan di sini sekali lagi ini adalah akses keluar untuk yang ke Gaplek tadi ya, yang saya katakan bahwa pengguna jalan yang nantinya dari arah gerbang tol Pamulang yang mau keluar ke arah Gaplek maka akan menggunakan akses yang di sini pemirsa. Ya, ini sudah terlihat dengan jelas bagaimana bentukan dari akses tersebut. Dan ini adalah update pekerjaan median pemasangan kanstin beton. Ya, sebagian sudah mulai terbentuk, sudah mulai dibangun. Jadi kanstin beton ini sangat perlu karena kita perlu ketertiban di jalan raya. Ini kalau nggak ada kanstin beton nih orang bisa ngambil ruas jalan yang lainnya nantinya. Jadi harus dibangun kanstin untuk median pemisah jalur ya. Dan di bagian ini juga kita saksikan terus pengerjaan baik untuk di saluran air Yudit ataupun di bagian ini saat ini sedang terus dikerjakan untuk pengerjaan pelebaran jalan. Tinggal di bagian ini aja pemirsa ya. Bagian depan ini belum pemirsa sepertinya nih. Ya. Nah, sedangkan sisi kanan kita saksikan ini udah, wah sudah cakep pemirsa, sudah terbentuk ya, sudah pengecoran di sisi kanannya seperti yang bisa disaksikan. Ini tinggal di sisi kiri berarti ya, tinggal di sisi kirinya nih yang belum. Nah, ini apakah pembebasannya juga masih belum selesai pemirsa sampai di hari ini? Nah, ini saya belum konfirmasi pemirsa, tapi yang jelas akses pelebaran jalannya di sini yang kita saksikan sudah mulai terbentuk di sisi kanan. Sudah mulai perkerasan rigid dan lain sebagainya. Jadi bentukan jalannya juga udah mulai kelihatan pemirsa ya dari video ini. Nah, ini kalau dilihat nantinya dari arah Ciputat untuk masuk ke akses STS Marta Dinata. Ingat di sini satu lajur, jadi semua harus tertib. Begitu sudah memasuki atau ingin menggunakan akses gerbang tol Pamulang yang baru nantinya harus segera mengambil lajur yang paling kiri. Ya, harus mengambil lajur yang paling kiri.
Jadi nanti masuknya jauh lebih smooth. Oke. Dan ini kita coba lanjut dulu pemirsa. Kita coba maju lagi. Nah betul ya, jadi di sisi kiri ini kayaknya masih ada pohon-pohon dan masih ada parkiran juga. Sebuah minimarket yang masih utuh ya, belum dilakukan pengerjaan di sana. Berbeda dengan sisi kanan yang sudah terlihat pekerjaannya pemirsa ya. Wah, cakep sekali nih pemirsa. Saya pelan-pelan aja untuk menunjukkan bagaimana perubahan-perubahan pekerjaan yang dilakukan pada hari Senin ini. Dengan kondisi hujan, gerimis-gerimis, saya coba tetap naikkan drone, mudah-mudahan tidak sampai hujan deras pemirsa. Jadi saya masih tetap bisa mengambil video update pekerjaan di simpang Tidak Sebidang Marta Dinata. Wah, cakep sekali pemirsa ya. Nah, seperti ini pemirsa kurang lebihnya gambaran pekerjaan di hari Senin. Baik sekali. Oke. Nah, nanti di antara ini memang akan ada telaga-telaga air gitu ya. Yang nantinya juga di situ sudah dibuatkan saluran air. Ketika sudah penuh telaga air tersebut ya, maka air itu akan disalurkan ke titik sumber air atau salur pembuangan air yang sudah ditentukan. Saya juga tidak hafal pemirsa, tapi di situ pernah dijelaskan dan tanggapan saya adalah di sana akan dibuatkan telaga air untuk memang menampung air ya sebagai sumber resapan, dan nantinya akan dilakukan pembuangannya atau penyaluran saluran airnya jika sudah penuh. Dan inilah pemirsa kondisi terkini di hari Senin. Saya pelan-pelan aja untuk bisa melihat dan menyaksikan perubahan-perubahannya pemirsa ya. Sepertinya memang tinggal menunggu waktu ya, karena di sini kita saksikan di overpass sih sudah tahapan-tahapan finishing, dan akses masuknya juga tadi yang dari arah Ciputat ya juga sudah dilakukan pengecoran. Bahkan di akses keluar dari menuju ke gapleknya itu sudah bisa digunakan oleh pengguna jalan. Sepertinya kalau memang sudah semua, bisa jadi jangan-jangan difungsionalkan tanpa harus menunggu area titik pembebasan lahan yang memang mungkin belum selesai. Bisa jadi ya. Tapi nanti kita pantau terus saja kira-kira hari-harinya seperti apa dan kapan bisa digunakan oleh para pengguna jalan, terutama yang keluar di gerbang tol Pamulang ini. Ya, saya akan terus update pemirsa. Apa masih perlu untuk melihat dari dekatnya pemirsa untuk STS, untuk bagian STS-nya? Nggak perlu ya kayaknya ya. Karena ini kita saksikan ini STS-nya sudah cakep banget. Tuh ya, sudah marka, sudah rambu-rambu juga sudah terpasang dengan jelas tuh. Ya. Nggak perlu ya, kayaknya nggak perlu dari dekat lagi. Udah kelihatan jelas banget pemirsa. Jadi sepertinya ini adalah sebuah akhir dari video yang bisa saya sampaikan kepada pemirsa semua. Inilah pekerjaan dari simpang Tidak Sebidang Marta Dinata yang masuk dalam proyek tol Serpong Cinere. Semoga bermanfaat, dan jika ada saran, masukan, pertanyaan, jangan sungkan untuk tuliskan di kolom komentar. Dan tentunya saya juga masih terus berharap bahwa akses pelebaran di RM Marta Dinata di area ini pemirsa, di Jalan Raya Marta Dinata yang menuju ke arah Gaplek, kita berharap juga ikut segera dilebarkan, karena bottleneck ini di Gaplek ini itu bisa 39-40 menit bahkan 1 jam sendiri ketika bottleneck di sini tuh parahnya minta ampun ya. Nah, di sini nih ya. Dan kita saksikan pagi hari ini juga seperti yang bisa disaksikan, kendaraannya, antrian kendaraannya sudah sepanjang ini di pagi hari ini tuh. Nah, ini kita tetap perlu memerlukan bahwa di bagian ini ada pelebaran jalan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala support dan dukungannya, yang sudah menekan tombol subscribe, like dan share-nya. Terima kasih juga untuk semua pemirsa yang sudah mendukung langsung dengan mengirim super chat, super thanks dengan super stikernya. Semoga rezekinya semakin berlimpah penuh berkah lagi. Kita ketemu lagi di video drone tol Serpong Cinere terbaru ataupun progres tol Jor 2 terbaru lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.